Selamat malam para penonton Unseen. Berjumpa lagi sama gue Fadi Iskandar di Unseen. Ini malam Jumat atau malam Rabu. Yang pasti kalau seru dengerinnya sih malam-malam ya. Oke, di episode kali ini gue mau ngebahas mengenai sebuah cerita yang sempat ramai menjadi buah bibir. Yaitu daerah Gunung Guntur. Jadi sempat ada cerita bahwa ada seorang anak yang hilang di sana dan lumayan lama ya untuk menemukannya. Dan ternyata di balik hilangnya seorang anak ini ada kisah misteri yang bisa kita ceritakan pada episode kali ini. Oke, langsung aja gue masuk ke materi di mana ini berjudul Kisah Gibran bikin merinding, dipaksa makan oleh 5 orang tak berwajah. Ini ditulis oleh Taufik Hidayah. Garut, Jawa Barat. Gibran Ar-Rashid berumur 14 tahun. Pendaki muda yang sempat hilang di Gunung Guntur. Kini sudah bisa berkomunikasi. Dijumpai di rumahnya di kampung Citangtu, Desa Citangtu, Kecamatan Pengatikan, Garut, Jawa Barat, Sabtu malam tanggal 25 September. Siswa SMP yang baru 2 kali naik gunung ini mengisahkan tentang 5 orang yang tak memiliki wajah yang dia temui di gunung berketinggian 2.249 meter itu. Gibran kini sudah lebih tenang setelah berkumpul dengan keluarganya. Dia pun menceritakan pengalaman mistisnya selama 5 hari tersesat di Gunung Guntur. Menurut Gibran, dia tak merasakan pergantian hari. Saat berada di alam yang asing itu hanya ada siang. Gibran sempat bertanya-tanya mengapa dia bisa tersesat di tempat itu. Kemudian datang 3 sosok perempuan dan 2 laki-laki berbaju putih. Menawarinya makanan berupa nasi dan ikan. Gibran memang merasa lapar ketika itu. Tapi dia memilih untuk tidak mengambil sajian tersebut. Dia tidak bisa mengenali orang-orang tersebut karena semuanya tak memiliki wajah. Ya, ada orang yang gak saya kenal. 5 orang tapi wajahnya gak kelihatan. Tutur Gibran. Kelima sosok tersebut kembali meletakkan nasi di tanah. Gerak mam, ujar salah satu sosok itu. Itu maksudnya cepat makan ya. Kalau bahasa Sunda kan sok atuh gerak mam gitu. Benar gak sih logatnya gitu? Lu bisa bahasa Sunda bisa bahasa Jawa ya. Mantap mas. Namun Gibran bergeming. Dia tetap tidak mengambil makanan itu. Gibran terus terdiam. Lalu dia melihat seekor monyet memakan pisang. Binatang itu kemudian membuang sebagian buah tersebut. Gibran lantas mengambil dan memakan pisang itu. Dia juga menuturkan,
Bila merasa haus, Gibran meminum air Curug Cikoneng yang terletak tak jauh darinya. Di tempat tersebut, remaja ini kemudian mengaku teringat harus pulang. Namun dia kesulitan minta tolong. Mau minta tolong, bibirnya susah bicara kayak dikunci. Kata Gibran sambil tak mengerti mengapa tak bisa mengeluarkan suara. Bagi Gibran, dia hanya berada di tempat itu beberapa jam saja. Pendaki muda ini tak hanya merasakan pergantian hari. Padahal ada banyak orang yang mencarinya di Gunung Guntur selama 5 hari. Lalu Gibran mendengar suara azan. Saat itulah Gibran bertemu dengan seseorang yang memberinya makan. Setelahnya dia melihat banyak orang yang mendatanginya. Iya ayanu masian mam terakhir mah ngadangu azan. Bener gak sih ngomong gitu? Yang ada ngasih makan terakhir dengar suara azan kata Gibran. Oke. Orang yang ditemui Gibran itu adalah Mang Ade, kuncen atau juru kunci Gunung Batur serta tim SAR yang telah berhari-hari melacak keberadaannya. Kini Gibran sudah berada di tempat aman, di rumahnya. Ayahnya, Alam Surahman, mengatakan Gibran langsung makan 2 piring begitu tiba di tempat tinggalnya. Gibran Ar-Rasyid hilang di Gunung Guntur selama 5 hari. Tim gabungan naik turun gunung untuk mencarinya. Dan dia baru ditemukan pada Jumat 24 September. Petang di Curug Cikoneng. Oke, itu cerita pertama ya mengenai Gunung Guntur, mengenai Gibran. Mungkin gue agak penasaran mengenai Gunung Guntur yang berada di Garut. Ini udah gue buka juga nih gambarnya di Google. Ini ya Gibran ya. Ketika sudah ditemukan, oke. Ini kita lihat nih. Ini foto Gibran ketika ditemukan sama tim SAR. Ini kejadiannya kapan nih? Nah ini 3 hari yang lalu. Ini tanggal berapa? Ini tahun berapa kejadiannya? 2021. 2021 kejadiannya. Bujuk dah, baru ini kejadiannya. Oke, terus ini juga, ini sih kalau dilihat dari Google 4 hari yang lalu ya foto-fotonya ya. Ini fotonya ada dari Tribun Jabar nih, kisah Gibran ditemukan di Gunung Guntur. Sosok misteri ajak main. Oke, ini ada beberapa judul-judul ya. Ini baru banget nih kejadiannya nih. Oke, yang pastinya kita juga mengucapkan syukur alhamdulillah ya. Gibran udah ketemu dan Gibran sekarang udah bersama dengan orang tuanya. Dan sehat juga. Yang pastinya juga ini lumayan dijadikan pelajaran ya bahwa Gibran kan memang pendaki muda. Dan berani juga ya umur 14 tahun. Daki gunung sendiri tuh. Kita juga nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang bisa meliput Gibran atau Gibran bisa ngontek kita juga, kita pengen ngobrol bareng nih sama Gibran mengenai kejadian yang sebenarnya. Karena dari berita sebenarnya cukup jelas, tapi kita pengen tahu lebih detailnya lagi. Tapi yang pasti kita udah senang Gibran sekarang udah ketemu, udah bisa kumpul dengan keluarga. Dan yang pasti makannya harus banyak ya sekarang ya. Karena 5 hari nahan makan, cuman makan pisang doang tuh lumayan loh. Kerasa pasti lapar banget. Itu dia. Kayak ada perbedaan waktu gitu ya. Bagi Gibran di sana cuma ada siang doang dan tidak ada perubahan hari. Sedangkan orang-orang udah mencari dia 5 hari. Enggak, masalahnya gini, jangankan nolak makan mau ngomong. Dia kan bilang dia pengen ngomong tapi gak bisa. Ini ngeliat orang gak pakai muka tuh gimana ya konsepnya ya. Apakah ketutupan sama hoodie-nya, orang ini pakai hoodie juga kan, orang-orang banyak yang naik gunung pakai jaket kan, terus hoodie-nya dipakai, jadi kalau ngelihat di belakangnya matahari kan mukanya jadi nggak kelihatan. Gue sih positive thinkingnya kayak gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya bahwa yang ada di hutan itu bukan hanya manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, bisa banyak makhluk yang ada di sana. Mungkin boleh nanti kita akan tanya-tanya sama orang-orang yang suka mendaki gunung. Lewati lembah, sungai mengalir indah,
Itu kayak lagu apa ya? Oh iya, Ninja Hattori, bener. Aduh. Oke, kita lanjut. Pendaki hilang misterius di Gunung Guntur. Malam tidur di tenda, pagi ditemukan telanjang dan lemas dekat mata air. Judulnya serem-serem enak ya. Lah kalau coba deh, ini yang nonton pasti kalau misalnya setnya gak kayak gini pasti pikirannya kotor. Bener gak? Pendaki hilang misterius di Gunung Guntur, malam tidur di tenda, pagi ditemukan telanjang dan lemas dekat mata air. Coba, pikirannya pasti kotor. Bener dong? Iya dong. Malamnya tidur. Pagi-pagi ditemukan telanjang, lemas dekat mata air. Dia pagi-pagi bangun, lagi lemas, pengen mandi. Ya dekat mata air. Ya kalau mandi kan telanjang ya? Kagak ada tulisan bangunnya di sini. Jadi kan bebas kita mengimajinasinya kan, mengimajinasikannya kan. Kenapa gue bilang pikirannya kotor? Ya karena mungkin dia ngerasa, gue pengen mandi nih. Mungkin malamnya atau sorenya belum sempat mandi, kotor gitu. Ini penulis kontributor Garut, Ari Maulana Karang. Langsung aja kita bacain. Seorang pendaki Gunung Guntur Garut yang mendaki bersama 4 orang temannya sejak Jumat 3 Juli 2020 siang. Oh ini sekitar setahun yang lalu. Dinyatakan hilang pada Sabtu 4 bulan 5 tuh Mei ya. Dinyatakan hilang pada Sabtu 4 Mei 2020. Oh oke. Ini agak bingung nih. Oke kita baca dulu sebentar ya. Setelah dilakukan upaya pencarian, Minggu tanggal 5 bulan Juli 2020 pagi, korban berhasil ditemukan dalam kondisi lemas dan hanya menggunakan celana dalam. Kapolsek Taragong, Kaler, Ibtu Mas Rokan mengungkapkan pendaki yang sempat dinyatakan hilang bernama Afrizal, berumur 16 tahun, warga kecamatan Cilawu, Garut. Korban naik Gunung Guntur bersama 4 orang rekannya sejak Jumat 3 Juli 2020 siang. Oh ini kejadiannya Juli. Oh ini salah nih kayaknya nih. Jadi kejadiannya itu tanggal 3. Dinyatakan hilangnya pada hari Sabtu bulan 7. Ini salah nih. Bulan 7 dia. Bulan 7, jadi ini sama-sama bulan Juli 2020. Nah, setelah dilakukan upaya pencarian, Minggu korban ketemu. Jadi tanggal 3 dia naik, tanggal 4 dinyatakan hilang, tanggal 5 ketemu. Oke. Nyambung ya nyampe sini? Korban naik Korban naik Gunung Guntur bersama 4 orang rekannya sejak Jumat ya. Jumat siang nih. Jumat malam mereka membuka tenda dan menginap di pos 3 jalur pendakian. Pagi harinya korban sudah tidak ada di tenda. Jelas Mas Rokan. Ini pada hari Minggu. Jadi pas sudah ketemu udah ada BAP ya. Rekan korban sempat menunggu korban di pos 3 hingga siang hari namun korban tak kunjung datang. Akhirnya rekan korban turun ke pos 1 dan kembali menunggu korban. Namun korban tak kunjung datang. Sore harinya, rekan korban pulang ke Cilawu dan melaporkan ke orang tua korban. Katanya mendapatkan laporan tersebut. Menurut Mas Rokan, pihak keluarga korban pun langsung melakukan pencarian hingga ke pos 1 namun tidak juga menemukan korban. Upaya pencarian malam itu dihentikan. Keluarga korban dijemput di pos 1 dan pencarian dilanjut hari ini. Nah ini kejadiannya tanggal 5 berarti ya. Minggu 5 Juli 2020, menurut Mas Rokan, tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPBD dan masyarakat sekitar pun melakukan upaya pencarian hingga akhirnya korban berhasil ditemukan.
Komandan Koramil Tarogong, Kapten Ing Dedi Saifullah mengungkapkan korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh warga yang ikut melakukan pencarian di sekitar sumber mata air Citiis. Ini berarti airnya dingin ya. Tiis kan? Tiis Sundanya dingin loh. Iya kan? Ini berarti airnya dingin loh. Oh iya, air gunung dingin. Air gunung tuh gak ada yang anget ya? Ada yang ada belerangnya, ya kan? Citiis berarti airnya dingin. Air dingin soalnya. Lokasi ditemukannya cukup jauh dari pos 3 tempat korban buka tenda bersama dengan temannya. Terus kemudian menurut Dedi, begitu warga menemukan korban, mereka langsung membawa pulang korban ke rumahnya di Kecamatan Cilau. Sementara tim lainnya masih melakukan pencarian. Tim koordinasi dengan Koramil Cilau untuk mengecek korban di rumahnya ternyata memang sudah ada di rumahnya, jelas Dedi. Menurut Dedi, setelah ditemukan oleh warga yang ikut dalam pencarian, korban langsung dibawa pulang menggunakan mobil warga Jakarta, diantar oleh warga yang menemukan korban dan tim pencarinya. Oh jadi ini banyak ya yang dikerahin untuk mencari korban tersebut ya. Menurut Dedi, korban ditemukan sekitar pukul 9 pagi oleh warga yang sehari-hari ini berjaga di parkiran kendaraan di pos pendakian awal Gunung Guntur di Kampung Citiis. Nah ini namanya Entis Sutisna. Kayak Sule namanya. Ini Kang Sule bukan sih? Entis Sutisna. Kang Sule nama depan siapa? Entis juga ya. Tapi ini beda, ini bukan Kang Sule, umurnya 61 tahun. Kang Sule berapa sih? 27 ya? 34? Gak tahu Kang Sule berapa Kang? Oh 27 loh ya? Toku dong muka lu. Entis Sutisna umur 61 tahun, warga yang menemukan korban kepada wartawan mengungkapkan dirinya bersama 2 orang warga yang melakukan pencarian menemukan korban sudah dalam kondisi lemas di sumber air yang dikenal dengan nama Cikole. Entis mengaku dirinya naik ke Gunung Guntur sejak pukul 6 pagi melalui jalur pendakian yang berbeda dengan tim pencarian lainnya. Di dekat tempat korban ditemukan, Entis beristirahat karena kelelahan. Saat itu Entis pun berdoa agar korban ditemukan. Saya tawasul berserah diri karena semuanya bagaimana Allah. Setelah itu saya teriak-teriak panggil nama korban dan alhamdulillah ada jawaban katanya. Mendengar ada jawaban dari korban, menurut Entis dirinya bersama dengan 2 orang warga lainnya langsung mencari korban. Hingga akhirnya menemukan korban berada di dekat batu besar dalam keadaan telanjang hanya menggunakan celana dalam. Begitu melihat korban, Entis mengaku sempat memastikan dengan menanyakan nama korban. Setelah yakin itu pendaki yang dicari, Entis pun langsung memeluknya dan memberikan korban pakaian. Kata korban, dia tidak tahu kenapa bisa sampai di situ. Dia hanya ingat sedang tidur dalam tenda bersama dengan teman-temannya, katanya. Dari pengakuan korban, sebenarnya korban bisa melihat orang lain dari tempatnya. Namun anehnya, dia tidak bisa memanggil dan orang yang dilihatnya pun tidak bisa melihat dan mendengar korban. Nah, Entis sendiri merasa terpanggil untuk ikut melakukan pencarian korban sebagai bentuk tanggung jawab karena selama ini dirinya ikut mengais rejeki dari para pendaki. Entis khawatir jika korban hilang dan tidak ditemukan, Gunung Guntur ditutup. 10 tahun yang lalu pernah kejadian seperti ini. Setelah 4 hari sama kondisinya saat ditemukan juga telanjang katanya. Wow. Jadi sebenarnya ini udah kejadian untuk beberapa kalinya ya. Ini kejadiannya tahun lalu bulan Juli 2020 dan tadi juga Kang Entis, Pak Entis, Uwa lah ya kalau umur segitu tuh manggilnya Uwa. Uwa Entis itu menemukan korban dan juga bercerita bahwa dia juga mengais rejeki dengan para pendaki. Jadi kan bisa jadi porter, bisa jadi tour guide kayak gitu kan. Dan dia ngerasa kalau misalnya tidak ketemu, mungkin trek Gunung Guntur ini bisa ditutup dan otomatis dia juga gak punya rezeki lagi. Dan tapi yang
yang membuat gue agak tanda kutip nih, ternyata kejadian ini pernah terjadi juga 10 tahun yang lalu. Dan kenapa, pertanyaan gue adalah, kenapa kondisinya korban yang ditemukan itu sama dengan keadaan telanjang? Kan di gunung dingin ya. Nah, untungnya untuk kejadian yang Gibran itu gak seperti itu. Gue merinding nih. Gibran berarti hilang selama 5 hari. Dan dia ditemukan dalam kondisi sehat ya. Dan tetap menggunakan pakaian lengkap. Oke. Apa? Bisa jadi. Tapi kita tidak mendapatkan cerita dari korban. Kalau untuk kejadian tahun lalu dan 10 tahun yang lalu. Apakah kejadiannya sama dengan Gibran? Karena kalau Gibran dia bisa secara detail menceritakan bahwa dirinya ditawari makanan oleh 5 sosok. Ya kan, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Dan dia menolak. Balik lagi mereka. Nawarin makanan lagi. Nggak diterima lagi sama Gibran. Sampai akhirnya Gibran ngelihat ada monyet yang makan pisang, terus ada sisa pisang yang dibuang sama monyet itu dimakan sama Gibran. Karena udah saking laparnya. Kalau aus dia cuma ngambil air dari sungai yang dekat situ. Apakah ini ada hubungannya dengan cerita Gibran? Cerita yang terjadi setahun yang lalu di bulan Juli dan 10 tahun yang lalu. Kita gak pernah tahu misteri apa yang ada di Gunung Guntur. Ya, kita hanya bisa berdoa ketika kita memang ingin melakukan pendakian yang pastinya ini sih lebih ke saran pribadi gue ya, bahwa mudah-mudahan orang-orang yang hobi hiking atau siapapun yang memang ya cuman buat seru-seruan atau memang hobi, kalau bisa please jangan pernah ninggalin sampah. Itu sih concern gue. Gue tahu sekarang banyak banget orang-orang yang udah concern masalah itu. Tapi kita gak pernah tahu 1 dari 10. Karena sampah yang lu tinggalin di situ tuh selain merusak lingkungan, merusak ekosistem. Dan gue juga takutnya mengganggu ekosistem dalam tanda kutip yang ada di sana. Apalagi kita kan kalau misalnya di tempat-tempat alam terbuka gitu kan gak bisa sembrono ya atau sompral. Jadi saran gue sih itu sih, untuk kalimat atau kata-kata yang diucapkan juga dijaga dan gak usah pikir yang aneh-aneh kali ya. Itu aja sih. Oke, itu dia 2 cerita dalam satu lokasi. 3 bahkan ya. Cuman yang kejadian 10 tahun yang lalu juga kita gak tahu siapa korbannya. Yang pastinya kita doakan dari kejadian yang mereka alami ini bisa dijadikan pelajaran buat kita bahwa ya itu tadi, bahwa ketika kita mendaki gunung, melewati lembah, serius dong, gue jadi lupa mau ngomong apa. Ya udah itu ya tadi udah gue sampein. Jangan lupa nonton Unseen di episode berikutnya dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain untuk dengerin cerita gue selanjutnya. Dan untuk yang pengen share pengalaman atau pengen berbagi cerita, bisa langsung kirimin aja ceritanya ke email kita di fadipotret@gmail.com. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. And cut. Ini ditulis oleh Taufik Hidayah. Hidayat. Oh, Hidayat. Oke. Sorry.